Om pernah nggak ya rasa kecewa gitu dalam perasaan diri sendiri atau Tuhan nggak pernah atau seperti nggak dengar doa gitu kan? Hampir mau mundur dari pelayanan. Bagaimana Om? Jangan jago kandang. Nah, Karena saya dulu aktif di GBDI aja kan. Om Aksen nasihatkan, Om, kamu aktif keluar. Api Pentakosta menyala bersama Holy Shalom Holy Lovers. Kita Iya. bertemu lagi pada acara yang spesial pada hari ini. Dan saya akan mewawancara seorang tokoh hamba Tuhan, Bapak Pendeta PF Wakari, seorang hamba Tuhan senior di GBDI Sumatera Utara, Aceh ini, yang nama lengkap beliau adalah Paul Franciscus Wakari. Betul Om ya? Ya, betul. Dan dia adalah juga anak seorang hamba Tuhan dan memiliki dua anak laki-laki, 2 perempuan, dan cucunya sudah sampai 8 orang. Luar biasa ya. Benar. Kalau tidak salah, Om Paul ini berulang tahun pada Juni yang lalu dan sekarang sudah 76 tahun. Benar. Satu hal yang luar biasa. Iya. Nah, ini adalah cara sersan, serius tapi santai. Iya. Om bisa share masa kecil Om, mulai dari kecil sampai menjadi hamba Tuhan. Silakan Om. Oh, ya, baik. Ya, saya dilahirkan dalam keluarga hamba Tuhan. Papa saya Pendeta Awe Wakari, Adrian Willem Wakari, dan ibu saya RN Sorongan. Ya, Sorongan itu marga dari ibu saya. Dan saya lahir di selatan kota Bandung, satu desa kecil namanya Cicalengka. Kenapa saya di Cicalengka? Karena waktu itu saya lahir tahun 1945, revolusi di Indonesia, jadi sering mengungsi. Dan karena keadaan yang kacau, maka papa saya, Pendeta Awe Wakari, dan ibu saya mengungsi dari kota Bandung ke Cicalengka. Itu di Bandung juga, tapi di selatan. Ya. Jadi dia masuk Kabupaten Bandung. Dan saya dibesarkan sebagai anak pendeta, tentu ya saya dibesarkan di gereja, di lingkungan hamba Tuhan, lingkungan anak-anak Tuhan. Jadi dari kecil sudah ikut sekolah minggu, dan menjelang remaja saya ikut kebaktian ya, remaja, kaum muda di kota Bandung. Kemudian itu dari tahun 45 sampai tahun 57, tahun 1945 sampai tahun 1957, Bapak saya melayani sebagai gembala di Jalan Lengkong Kecil nomor 38 Bandung. Tapi tahun 58 Papa menggenapi panggilan Tuhan yang dia sudah peroleh kira-kira tahun 52 untuk pergi ke kota Medan. Ya. Tetapi ya, jemaat di Lengkong Kecil itu sangat mencintai papa saya
Dan bagi mereka, papa saya panggilan Tuhannya di Bandung. Tapi ketika papa saya ceritakan mimpi, ya dulu kan masuk Bandung juga dengan mimpi. Memang tulisan Bandung itu besar dulu. Jadi ke Medan tulisannya agak kecil, tapi papa mesti genapi panggilan ke Medan. Nah, Bandung jemaat Lengkong kecil itu besar, jemaatnya banyak. Dan dulu tahun 45 sampai tahun 52 atau 51 ya kebaktian hari Minggu tuh pagi berbahasa Belanda, sore baru berbahasa Melayu, bahasa Indonesia dulu kan bahasa Melayu. Jadi kita papa saya lihat penglihatan ke Medan sesudah ditangguhkan beberapa waktu, akhirnya tahun 57 jadilah ya. Nah, untuk pindah ke Medan, saya dapat kesaksian dari tua-tua sidang di Medan yang menceritakan Om Rungkat, ketua GPDI pada tahun di mana papa saya dipindah-pindah ke Medan itu, Om Rungkat ya, ketua GPDI ya, seluruh Indonesia, Om HN Rungkat, Hessel Ogi Rungkat. Nah, waktu itu Om Rungkat cerita kepada jemaat Medan, itu pendeta Wakari itu kalau ke Medan sebetulnya turun berapa kelas katanya, karena jemaat di Bandung sudah besar. Ya masih belum ada Om ya kira-kira waktu itu ya? Ya. Sudah ada gereja waktu itu? Sudah ada di Gang Saudara. Oh, Gang Saudara. Ya, di Jalan Malaka. Di Jalan Malaka. Ya. Yang digembalakan oleh pendeta HF Tairas. Ya. HF Tairas. Jadi waktu itu HF Tairas memang dulu pernah menjadi wakil papa saya di Bandung. Kemudian dia ke Medan. Dia bukan jemaat, tapi dia rindu ke Bandung. Terus papa saya dapat penglihatan ke Medan, jadi tukeran. Janjian. Waktu itu pindahlah. Itu tadi pendeta Rungkat, ketua dulu namanya Majelis Agung, bukan Majelis Pusat. Ketua Majelis Agung GPDI menceritakan itu kalau Wakari pindah di Medan, dia cerita kepada tua-tua sidang di Medan, Bapak Balai Munte, itu seperti turun kelas, 3 kelas. Tapi karena itu panggilan, maka dulu pendeta-pendeta kita nggak lihat daerah bahasa atau daerah apa, tapi melihat panggilan. Om, saya potong. Dengar-dengar dulu Oma Wakari itu pernah sakit dulu ya, sampai akhirnya memutuskan diri. Oh iya. Jadi mama saya yang menghalangi pindah ke Medan ya. Dan dia rasa wah di Bandung dia udah nyaman, pindah Medan, katanya jemaat masih kecil. Waktu itu waktu dapat penglihatan tuh belum ada GPDI, dapat GPDI yang sekarang Maranatha belum ada, dan Esparman belum ada. Jadi masih di Gang Saudara, dan tahun 53-54 masih numpang-numpang di sekolah Jalan Cutmetia sekarang, sekolah SMP 1, SMP Negeri 1, numpang dulu itu sekolah sekolah umum lah. Tapi ketika dapat panggilan, papa saya mau pindah Medan sesuai dengan penglihatan yang terima. Mama saya yang nggak setuju, akhirnya sakit di Bandung. Sakit, lalu karena berapa kali sakit, kami anak-anak nggak bisa tidur tiap malam. Mami sakit, nangis, kami anak-anak nggak bisa tidur. Akhirnya papa saya tanya kepada mama saya, mau nggak ikuti panggilan Tuhan pindah ke Medan? Waktu dia bilang mau, sembuh penyakitnya, ditumpangin tangan. Dulu kan nggak ada ke dokter, semua cuma main tumpang tangan aja. Pendeta Pantekosta dulu nggak kenal dokter. Kapan Om ya?
tumpang tangan aja itu Alkitab ya. Nah sesudah mama saya berkata ya kepada papa saya mau sesuai panggilan Tuhan, dia sembuh, maka terjadilah tahun 57 siap-siap pindah ke Medan begitu. Dan Om Teras ya senang, mereka dari Medan pindah ke Bandung, dari jemaat kecil pindah ke jemaat besar. Nah waktu itu belum dapat ini Maranatha gedung gitu. Maranatha dapat itu tahun 57 akhir. Itu menjelang kami pindah ke Medan, kan dulu ada KKR Om Bolang di Stadion Teladan Medan tahun 55. Nah di situ ada namanya Sung Sing Puk, orang Tionghoa yang sembuh mujizat. Nah dia bertobat, terus ada kenalan dia yang mau berkorban untuk gereja. Orang Tionghoa tapi dia ke negeri Belanda. Dia kalau nggak salah ambil warga negara Belanda. Dia mau pindah ke Belanda. Dia sempat beli itu yang gereja Maranatha sekarang. Waktu itu gereja Maranatha yang sekarang ini terdiri dari berapa rumah tangga, ada dokter, ada insinyur, ada jadi keluarga-keluarga Belanda. Nah mereka tepat tahun 57 itu kan banyak demonstrasi di Indonesia kan. Waktu Bung Karno sudah naik-naiknya dia karena masih banyak dulu di Sumatera, seperti Sumatera Utara itu instansi-instansi itu masih banyak orang Belanda ya, karena orang Indonesia kan belum punya pendidikan yang tinggi, misalnya kepala polisi, kepala kantor-kantor itu, apalagi di Sumatera Utara ini, di Sumatera banyak perkebunan. Nah itu semua perkebunan tuh undernaming itu masih Belanda semua. Ya perkebunan sawit, perkebunan karet, yang di Laras, yang di daerah Simalungun ya. Nah jadi orang-orang Belanda ini tahun 57 mau pulang ke Belanda karena di Indonesia udah mulai terjadi pergolakan ya, dari orang-orang Indonesia itu ingin mau menggantikan posisi orang Belanda dan mereka nggak mau penjajah, bekas penjajah mereka penjajah kita lah masih duduk di pemerintahan ya. Jadi waktu masuk Medan ya saya memang lihat rumah besar, Es Parman itu kan besar. Tapi gerejanya kecil. Ya, kompleksnya besar. Rumahnya besar, bagus, halamannya besar, tapi gerejanya kecil, jemaatnya kecil, dan kebanyakan jemaat ya secara ekonomi masih sederhana. Gereja masih ada orang seperti Dr. Lubis dulu kaum muda, dia masih pakai baju robek, dia waktu kaum muda itu mesti pakai baju robek ke gereja. Jadi saya kaget, di gereja masih ada orang pakai baju robek. Kalau di Bandung sudah menengah ke atas lah jemaat itu, secara ekonomi sudah baik. Nah, jadi pelan-pelan lah. Jadi situasi pindah Medan bagi saya kejutan budaya. Karena menghadapi gaya hidup orang Batak ya yang berbeda lah dari masyarakat Bandung. Masyarakat Bandung jemaat terdiri orang Tionghoa, orang Manado, orang Ambon, ada juga orang Batak ya, tapi kebanyakan orang Tionghoa lah. Jemaat Lengkong Kecil Bandung itu dan umumnya berpendidikan. Pindah ke Medan ya masih jemaat sederhana rata-rata.
ketika Om di Medan itu sudah usia berapa dan terus aktivitas Om itu akhirnya terpanggil jadi hamba Tuhan itu bagaimana? Oh ya, jadi waktu tahun 58 saya usia 13 tahun. Tapi waktu masuk Medannya itu belum sampai 13 tahun, masih 12 tahun lebih. Jadi saya mulai, tadi saya katakan kejutan budaya lah. Ya menghadap lingkungan yang berbeda, umumnya orang Batak, ya orang Tapanuli, orang Karo. Tapi tahun 59, itu kan tahun 58, ada KKR di halaman gereja kita di Es Parman yang dipimpin oleh Om Bolang. Nah, di dalam KKR itu bikin kesembuhan ilahi itu banyak orang yang hadir, antara lain orang Tionghoa. Jadi sesudah KKR itu jemaat di Es Parman itu banyak orang Tionghoa, ya, karena di KKR itu penterjemahnya pakai bahasa Hokkien, ya. Om Sung Sifuk itu yang tinggal jalan Kebun Bunga Simpang Jalan Teguh Umar, itu penterjemahnya. Dia sembuh pada waktu KKR Om Bolang di Stadion Teladan tahun 55. Nah, jadi tahun 58 saya pindah Medan, tahun 59 itu sudah komposisi jemaat itu mulai banyak orang Tionghoa jemaat, dan kebaktian dibikin penterjemahannya karena Om Sung Sifuk mau menerjemahkan kepada jiwa-jiwa baru orang Tionghoa, maka dia terjemahkan dari bahasa Indonesia, kalau Bapak saya khotbah, dia terjemahkan ke bahasa Hokkien. Itulah pengalaman tahun 58-59. Nah, MD Wakari, abang saya, tahun itu juga pergi ke sekolah kitab. Waktu dia itu umurnya masih 16 tahun. Ya, dia pergi sekolah kitab ke Beji. Sampai di Beji sebenarnya ditolak karena laki-laki paling sedikit umur 18 tahun baru terima sekolah kitab. Ya, tapi karena udah jauh dari Medan, dan waktu itu di Sumatera Utara pergolakan tuh. Tahun 58-59 PRRI, pemberontakan di Tapanuli, ya, sama di Sumatera Barat, ya, PRRI sih, PRI pemberontak itu. Nainggolan, ya, dulu pemberontak melawan pemerintahan yang sah. Jadi Sumatera Utara itu dalam keadaan ya pergolakan lah waktu itu. Dan tentara dari Jawa banyak datang ke Medan, pasukan gerak cepat PGT namanya dulu. Itu mereka turun di Belawan dengan pasukan payung dan menduduki Belawan lalu masuk ke Medan. Mereka duduki kampung ini, kampung Polonia ini. Karena dulu mereka mesti kuasai lapangan terbang, mesti kuasai pelabuhan di Belawan, itu strategi perang kan. Jadi itulah keadaan yang kacau pada tahun 58-59. Nah, di situ tadi saya katakan MD Wakari sekolah kitab ke Beji. Saya waktu itu baru kelas 1 SMP. Jadi masih main piano saya di gereja. Jadi waktu pindah ke Medan, ibu saya paksa saya main musik di gereja kebaktian umum. Kalau dulu kan cuma sendirian pribadi karena hobi. Tapi tahun 58 itu ibu saya bilang, tidak, kamu mesti main di gereja. Nah, dari sejak itulah saya main piano di gereja. Itulah awal dari pelayanan saya di gereja, main piano. Dan Om memang mahir main piano, Om, ya? Saya belajar sendiri, otodidak. Saya karena suka piano, saya dari misi gini dulu,
piano agak atas kan, saya pendek masih kecil, pegang gini, akhirnya naik ke tempat duduk agak tinggi bisa duduk dia piano. Nah, saya suka main piano, senang saya lihat. Dari mulai cuma pakai dua jari, nah terus mulai berkembang sendiri. Saya beli buku musik untuk cari tahu nama kunci-kunci. Saya beli musik kunci gitar. Saya dengar, lihat suaranya, saya masukkan ke piano. Oh ini kunci C7, oh ini C6, oh ini C plus, ini C minor. Dari kunci gitar itu saya alihkan ke piano. Panggilan hamba Tuhan bagaimana itu ceritanya? Masuk jadi hamba Tuhan. Ya, jadi waktu saya masih kecil di Bandung, saya tertarik kepada pelayanan di gereja. Bagi saya belum masuk di kepala itu hamba Tuhan, belum mengerti. Tapi saya cuma aktif pelayanan di bidang musik di gereja, suasana gereja. Nah waktu itu di gereja aktivitas ada doa, ya saya mesti sekolah minggu, ya saya ikut sekolah minggu. Nah waktu saya pindah Medan, saya udah masuk remaja, kaum muda, saya mulai ikut kaum muda remaja di Medan. Dan inilah bertumbuh sesuai dengan waktu dan aktivitas saya di gereja, rohani saya bertumbuh, ya, karena mendengar firman Tuhan dari papa saya, dari tamu-tamu yang datang, maka saya mendapat iman dari mendengar firman Tuhan. Saya mendapat iman, pelan-pelan iman saya bertumbuh dan pengetahuan rohani saya juga bertumbuh. Karena gini Om, ya anak pendeta biasa jadi hamba Tuhan, ya. Iya. Tapi ada juga yang memang nggak hamba Tuhan juga. Iya, Apakah iya. karena dorongan orang tua pada waktu itu atau suara Tuhan yang Om dengar secara pribadi sehingga memutuskan jadi hamba Tuhan, kan gitu? Itu maksudnya. Oh, ya. Saya terus terang aja, bagi saya waktu itu melayani Tuhan adalah suatu gerakan di dalam, ya, rasanya suci lah, kudus lah ada dalam pelayanan. Jadi saya belum mengerti soal panggilan, saya cuma merasa aduh indah di dalam pelayanan, karena saya main piano, saya kan saat atmosfer itu, ya, bagaimana gembira. Lalu paling menonjol dari ketika tahun 66, ya, jadi sudah 7 tahun di Medan, ya, tahun 66 itu KKR Hoekendijk, ya, Karel Hoekendijk, band Hoekendijk. Karel Hoekendijk, ya, Hoekendijk. Iya, ya itu dia bikin KKR di Medan, dia bikin di Siantar, dia bikin Tanah Karo. Nah, jadi itu dia bahasa Belanda. Jadi penterjemahnya Omax, karena Omax masih bisa pasti bahasa Belanda. Jadi dia Omax masih muda sekali waktu tahun 65 itu saya masih 20 tahun ya. 66 ya Omax masih di atas saya 2 tahun, jadi dia masih 23 tahun lah gitu kira-kira. Nah itu Rasa saya terpanggil Om ya. Om rasa terpanggil itu waktu penginjilan Hoekendijk itu gitu, Om, makin kuat. Itu karena itu kan kebaktian massal di gedung olahraga Jalan Veteran. Ya. Nah, ya dan saya main piano di situ di podium itu. Wah saya lihat gitu banyak orang. Dan panitianya banyak waktu itu, dari Protestan juga ikut. Brigadir Jenderal Lai Raja Munte, Kolonel Arwan, itu tokoh-tokoh masyarakat dari Protestan ikut di kepanitiaan. Pada waktu itu apakah Om di situ pernah jadi preman katanya gitu, sampai kalau Om nama Polje itu orang takut katanya. Gimana itu Om, cerita dulu. Jadi memang
Saya waktu tahun 59, 60, 61, 62, 63, 64 saya bertobat kan Ya. bulan Juli. Tapi sampai bulan Juli itu saya masih sebelumnya masih dikenal preman lah ya. Karena saya itu yang paling tahu tuh dulu ada pembantu di GPD Manata namanya Nenek Mina. Nah, dia cerita, dia kalau cuci pakaian saya tidak pernah kancing saya kalau pulang sekolah lengkap katanya. Selalu robek, ada yang robek, kancingnya nggak ada. Dan itulah kalau nggak berantem satu hari rasanya nggak makan gitu waktu itu. Saya kan sekolah Nasrani. Nasrani itu 99% orang Batak. Nah orang Batak kan darah panas. Nah saya Manado juga darah panas. Jadi saya pernah dikeroyok sama 3 sekolah. Nasrani 1, Nasrani 2, Nasrani 3. Karena saya baru masuk Medan, sudah anggar jago istilahnya. Baru 3 hari di sekolah, saya menantang orang yang kadang kan di sekolah orang-orang dulu kan suka minta uang. Kalau di sekolah uang jajan, minta kalau kita makan mihun, minta mereka ambil gitu. Ini di luar kebiasaan di Bandung. Di Bandung orang nggak berani minta, kita yang nawarin orang makan. Tapi di sini orang terus gitu, saya jadi galak. Nah, itu saya tinju, saya lawan. Itulah dari situ sekolah Nasrani tiap hari saya berantem pulang sekolah, tiap hari. Jadi dan saya rasa bangga, makin lama rasa makin jago. Karena tiap hari kan. Dan orang makin takut. Nasrani itu ada 8 sekolah. Nasrani 1 sampai 8. Nasrani 4-nya di sore. Nasrani 5 sampai 8 Jalan Seram waktu itu. Nah ketemunya di SMP. Nasrani 5 sampai 8 itu. Dan di SMP itu saya kembali lagi tunjukkan. Saya mau tahu nih orang Nasrani 5 sampai 8. Dan akhirnya saya tahun-tahun itu memang bukan anak pendeta, orang tahu nih jadi apa namanya ya, pergajul lah istilah Medan dulu. Om sudah jadi hamba Tuhan dan Opa Awe Wakare sudah meninggal. Om kan sempat mendampingi Oma dulu melayani di Esparma. Iya. Itu betul. Om Max belum jadi gembala waktu itu. Iya, belum. Nah, jadi apa Om merasa bahwa waktu itu panggilan Om memang menggantikan Oma atau bagaimana dulu Om? Cerita dulu. Oh, ya bagus pertanyaan nih. Saya wakil dari mama saya, karena dulu mama saya kan di gereja kan, gembala itu yang memimpin perjamuan kan gembala. Ya. Baptisan air juga gembala. Mama saya kan perempuan, nggak turun ke baptisan. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti perjamuan kudus dan baptisan air saya yang lakukan. Ya. Karena itu laki-laki yang. Nah itulah mula-mula. Nah waktu MD Wakari maksudnya bertobat lagi, lalu dia terjun di bidang politik. Ya. Lalu terjadilah kegerakan waktu dia ikut rombongan dari Sumatera Utara ini ke Australia tahun 82. Dia sampai ke Australia, dia bawa ke Medan dari Australia pujian penyembahan. Jadi di Medan pujian penyembahan yang pertama itu GPD Manata. Dari gereja-gereja lain belum ada. Nah itu karena kalau Max itu namanya Firebrands itu Om ya? Iya, Firebrands itu tahun 62. Tahun 82. Ya, Firebrands itu band dari Australia. Ya, dari jemaatnya Pendeta Jackson. Namanya Jeff Harvey yang sekarang Jeff Hammond. Iya benar, Jeff Harvey. Pertanyaan saya gini, Om kecewa nggak ya waktu itu nggak jadi gembala pada waktu itu? Bukan Om yang gembala itu. Enggak. Saya rasa nggak sanggup.
betul. Ini saya waktu itu ada kumpulan di gereja Esparman namanya Aquila Priscilla. Ya. Saya ketuanya. Lalu setiap kebaktian Aquila Priscilla itu Bapak Simorangkir, ya, terus itu terus Syahan, Zainab Syahan, itu saya selalu bilang dalam perkumpulan itu, tolong doakan agar abang saya bisa kembali jadi hamba Tuhan. Jadi itu didoakan. Saya jujur, saya bilang saya nggak sanggup kalau mimpin gereja ini, ya, menggantikan ibu saya. Saya nggak sanggup. Memang betul, jujur saya bukan pura-pura nggak sanggup. Memang nggak sanggup. Saya tahu kapasitas saya. Nah, dan memang itu buktinya Tuhan memang tahu pada waktu. Jadi tahun 81 memasuki tahun 81 tanggal 1 Januari, mama saya malam tanggal 31 itu minum ini yang dicampur, kan kita biasanya malam tahun baru minum buah yang campur sama martini. Martini itu kak minuman keras. Mama saya minum itu, Ibu Erinoka, pagi-pagi dia nggak bisa ngomong, lidahnya pendek. Itu pas tanggal 1 Januari. Lalu dia datangi, ketok, panggil MD Wakari. Dia bilang sama MD Wakari, kamu jadi pengganti saya. Kamu sekarang. MD Wakari pagi-pagi buta ketok kamar saya. Saya mesti di Esparman dulu tinggal. Ketok. Dia bilang, Paul, ini mami serahkan jemaat. Ini hari tanggal 1 Januari. Masa saya khotbah? Waktu itu MD Wakari sudah hampir 10 tahun gak khotbah. Dia kan politik selama ini. Jadi, oke, saya bilang, kamu terima, saya yang khotbah hari ini. Oke, Kang, kamu nggak usah khotbah dulu. Nah, itulah tahun 81, terus kejadian. Dia terus ke Australia. Dia cas baterai rohani. Dialah bawa pujian penyembahan pulang dari Australia. Jadi berarti luar biasa juga Om ya. Sekalipun mendampingi Oma waktu itu sudah Om semuanya sudah menghandle pelayanan penggembalaan. Oh iya betul. Om ternyata mengharapkan Om Max juga jadi gembala waktu itu ya. Benar. Itu dah hati saya. Jadi ke Polonia Jalan Starban Om ya. Itu ceritanya. Oh, saya belum pindah waktu itu, masih tinggal Esparman. Saya pindah ke Starban sudah tahun 84. Ya. Ya, itu kan masih tahun 81. Tahun 81 masih di Esparman. Nah, ya, terus Om Max yang ke Australia dia pulang, lantas dia bawa ke gerakan rohani itu. Wah, kita sambut Starban, gereja pertama saya kira yang menerima pujian penyembahan sesudah Esparman. Saya waktu itu di Starban belum terima juga, dulu ada Kolonel Yohanes Elim, anggota jemaat di Starban, yang dulu kawan saya masih kecil di Bandung, sekolah di jemaat kita di Bandung. Kolonel Yohanes Elim. Dia belum Angkatan terima. Udara itu ya. Iya, Angkatan Udara itu. Nah, ketika Om ini sudah jadi hamba Tuhan, berbagai jabatan juga Om pernah jadi ketua pemuda Sumatera Utara Aceh. Oh iya. Buat namanya youth camp dulu ya. Oh, kemah pemuda ya. Yang kedua, Om juga pernah majelis wilayah. Iya. Dan Medan sekitarnya. Dulu ya, angkat semuanya masih satu wilayah dulu. Iya, Langkat, Medan sekitarnya, sama daerah Lugu Pakam itu, satu wilayah. Biro Majelis Daerah, dan terakhir Om jadi ketua Majelis Daerah. Iya, saya pernah jadi ketua Majelis Daerah. Om pernah nggak ya rasa kecewa gitu dalam perasaan diri sendiri, atau Tuhan nggak pernah, atau seperti nggak dengar doa gitu kan? Hampir mau mundur dari pelayanan. Bagaimana Om? Saya mau mundur dari pelayanan, saya ingat saya enggak. Cuma memang mungkin
pernah tidak pernah absen beberapa waktu dari kegiatan ya, karena saya waktu itu merasa saya juga perlu diisi ya, perlu seperti saya lihat Om Max dia diisi karena pergi ke Australia. Ya. Saya nggak bisa ke Australia ya, saya nggak bisa. Tapi kemurahan Tuhan, udah tahun 90-an saya dipercayakan jadi pemimpin Sumatera Berdoa. Itulah kegerakan yang sifatnya interdenominasi yang saya mulai ya, karena mulai dari jaringan doa semuanya di Medan, jaringan doa sekota, kemudian ya dari jaringan doa sekota itu saya hadir di Jakarta, KKR-nya Susah Heting. Ya. Lalu dia mau bikin di Medan, saya dengar dia mau ke Medan, saya terus buat rencana bikin di Medan. Kita bikin rapat di Perapat waktu itu. Wah, waktu itu mesti Saudara Yonatan Surbakti, ya, hamba-hamba Tuhan dari GPD yang lama itu mesti ada ya. Mereka ikut semua di Perapat di Wisma Metodis. Kita rapat, bikin rencana Sumatera Berdoa. Nah, itu sampai sekarang masih ada ya? Iya. Dan itu menjadi wadah hamba-hamba Tuhan interdenominasi untuk bersekutu betul. Bersama-sama. Nah, sebagai hamba Tuhan senior ini, Om pasti punya visi, ya kan? Dalam pribadi juga. Atau ada yang Om merasa bahwa ada yang belum kesampaian nggak? Harapan-harapan Om ini yang orang-orang muda mungkin juga bisa melanjutkannya. Kira-kira bagaimana? Jadi sejak Sumatera Berdoa yang tahun 97 itu kita mulai ya, di hati saya terus visinya adalah kesatuan tubuh Kristus di Sumatera Utara. Bagaimana gereja-gereja bersekutu bersama dan tidak ada denominasi yang mendominasi, semua setara. Nah, itu makanya saya sejak itu tetap aktif dalam jaringan doa untuk bagaimana bersama-sama dengan Bapak Fernandus, ya, karena Pak Fernandus tuh tokoh Protestan dulu kan, pertemuan dulu di airport Medan ini ada pertemuan tokoh-tokoh gereja, dan saya undang Pak Fernandus ikut Sumatera Berdoa. Lalu tahun 2000 itu saya usulkan Pak Fernandus masuk Sumatera Berdoa. Saya tawarkan dia jadi ketua Sumatera Berdoa. Jadi Pak Fernandus akhirnya jadi ketua Sumatera Berdoa hanya karena dia tokoh Protestan, supaya bisa menarik orang Protestan. Ya, dia bisa tarik, dan dia dikenal sama orang GBKP, HKBP, gereja-gereja Protestan di Sumatera Utara. Jadi saya, karena visi saya itu, saya puas. Wah, roh ini, bayangkanlah di Sumatera Berdoa pertama-pertama yang dibikin di Pandede Hall, orang Protestan tepuk tangan. Wah, saya waktu itu betul-betul luar biasa ya. Saya duduk di samping Epurus HKBP dulu, saya Nababan. Itu dia hadir dalam satu kebaktian kita. Saya duduk sebelahnya. Waduh, saya lihat itu, saya terharu. Saya bilang, aduh, terima kasih Tuhan. Terus seminar paginya kan ada seminar. Saya duduk di paling belakang, di paling atas di Pandede Hall, hanya untuk menikmati dari jauh ya, bagaimana suasana itu. Waduh, itu saat itu cuma ada kepuasan. Akhirnya gereja-gereja di Sumatera Utara ini bisa bersatu, bisanya nyanyi bersama. Dan sejak itu kita bikin KKR di Stadion Teladan, Natal bersama,
itu di mana kita yang berperan, ya. Saya ingat di Stadion Teladan kita yang ngatur semua. Pada waktu itu RE Nainggolan juga gabung, ya. RE Nainggolan, tokoh-tokoh Protestan itu, wah saya puas sekali karena bisa orang-orang Protestan sampai nyatu dengan kita, ya, dengan itu. Jadi prakasa bukan dari Protestan, itu prakasa dari kita, dari Arian Pantekosta, Natal yang berikut. Om memang berupaya, ya tadi visi Om itu untuk mempersatukan gereja-gereja tanpa Iya, dominasi gitu. iya betul. Orang tahu bahwa Om itu punya peran yang luar biasa itu di Sumatera Utara ini. Iya. Dan yang terakhir Om, apa pesan Ya. Om ini kepada hamba-hamba Tuhan yang generasi muda ini? Ya, ini ya yang pertama sekali saya memesankan apa yang saya sudah alami, ya, yaitu berani tampil anak-anak muda, ya, jangan jadi istilah saya dulu saya dibilang sama Om Mas, jangan jago kandang. Karena saya dulu aktif di GPDI aja kan. Om Max yang nasihatkan, Om kamu aktif keluar, bantu bangun hubungan sama gereja-gereja luar. Nah waktu itu saya aktif di GPDI saja. Nah jadi istilah ini saya ingat, jangan jadi yang jago kandang. Saya bilang kepada hamba Tuhan GPDI juga yang muda-muda, jangan hanya kita di situ dengan jemaat kita yang itu saja, tanpa lihat yang di luar jemaat kita. Nah, kalau sudah berani lihat itu, kita berani lihat bagaimana menangkan non-Kristen. Saya dari situ, Waluan ingat saya duduk di forum komunikasi umat beragama Sumatera Utara. Ya, saya kan duduk di FKUB. Nah, di FKUB saya garami orang Islam, orang Hindu. Kita berapa kali bikin pertemuan di Kodam dengan gubernur sekarang ini. Siapa namanya? Gubernur sekarang kita ini. Edi Ramayadi. Nah, dia tahu tuh. Saya pertemuan dengan kaum Islam dan Protestan. Dia bikin pertemuan di Kodam. Lalu dia tanya, waktu itu kebanyakan haji yang hadir. Siapa dari umat Nasrani sini? Lalu teman saya dari FKUB bilang, itu Pak Paul, saya duduk di depan tapi di paling kanan. Lalu Edi Ramayadi, dia panggil, Om, di pertemuan di mana tokoh Islam, Kristen cuma satu meja mungkin. Menurut Bapak, siapa mayoritas di Indonesia? Oh, mayoritasnya orang Islam. Jadi menurut Bapak, pantas gak kalau orang Islam duduk pada posisi kunci? Oh pantas, karena orang Islam yang banyak. Kalau orang Kristen yang banyak, ya tentu orang Kristen. Ya, tapi ini kan negara kebanyakan orang-orang Islam. Nah itu Pak, ini kan orang apa nih? Pak siapa? Edi Ramayadi ini kan orang Tanjung Pura, orang dari Rangkat. Jadi dia kan ya pantas. Nah itu. Jadi saya bangga karena saya pernah dulu di FKUB, ya seluruh agama, ya, dan saya bukan cuma duduk, tapi mereka anggap tokoh waktu itu yang mewakili Kristen dengan Pak Fernandus. Selalu kami dua lah, Fernandus dan saya di tokoh yang mewakili. Lalu Elim Simamora belakangan masuk. Kita masukin dia di forum komunikasi. Lalu saya ajak. Ya. Oke Om. Oke. Udah banyak share ke kita semua dan Holy Lovers. Terima kasih untuk kesediaan Om dalam acara pengalaman perintisan dan pelayanan ini Om ya. Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih atas kepercayaan undangannya. Hari ini
Kiranya cara ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi siapapun yang mendengarnya, bahwa dalam pelayanan itu juga ada naik turunnya, proses ya. Kita harus sabar mengikuti proses, dan pada akhirnya Tuhan akan menolong kita juga. Sama seperti apa Tuhan seperti Amin. Tuhan, dan seperti contoh Bapak Pendeta Polwakari masih tetap setia melayani di usia yang sangat tua sampai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Jangan lupa Amin. subscribe, share video ini, dan komen juga ya. Tuhan memberkati. Kabarkan Injil. Kabarkan Injilnya, Selamat. selamatkan jiwa. Shalom. Shalom, shalom.